Halo, perkenalkan nama saya Gede Stemensa Prastautama dengan NIM 12032200150. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan infografis yang telah dibuat dan menjelaskan mengenai manajemen proyek TIK. Nah, pada bagian pertama, apa itu proyek? Proyek didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang bersifat sementara, dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik. Setiap proyek memiliki karakteristik yang khas, seperti tujuan spesifik yang harus dicapai dalam batasan waktu, anggaran, dan sumber daya tertentu. Proyek juga memiliki tanggal mulai dan berakhir yang jelas untuk membedakannya dari kegiatan rutin atau operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi. Selain itu, proyek seringkali melibatkan risiko dan ketidakpastian yang memerlukan perencanaan dan manajemen yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks TIK, proyek dapat mencakup pembangunan perangkat lunak, implementasi sistem informasi, dan peluncuran produk teknologi baru. Nah, di sebelahnya yaitu bagian yang kedua, apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK adalah disiplin yang mencakup penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada aktivitas proyek untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Nah, tujuan di sini itu meliputi 3 elemen utama. Yang pertama adalah scope goals, yang kedua adalah time goals, yang ketiga adalah cost goals. Pertama, scope goals. Itu mengacu pada apa yang ingin dicapai oleh proyek, termasuk spesifikasi produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu time goals, adalah batas waktu penyelesaian proyek yang perlu dikelola dengan baik untuk proyek itu agar tidak terlambat. Yang terakhir itu adalah cost goals, mencakup anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Keberhasilan dalam manajemen proyek TIK tidak hanya diukur dari kemampuan untuk memenuhi ketiga sasaran ini, tapi juga dari tingkat kepuasan stakeholder yang terlibat, termasuk pelanggan, tim proyek, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh terhadap hasil proyek. Nah, selanjutnya, karakteristik proyek TIK. Nah, proyek TIK ini memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari jenis proyek-proyek lainnya. Salah satu karakteristik utama adalah sifatnya sementara dengan waktu pelaksanaan yang terbatas. Proyek TIK juga menghasilkan produk atau layanan yang unik dengan memerlukan penyesuaian dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Nah, selain itu, proyek ini seringkali melibatkan berbagai disiplin ilmu dan keahlian. Tentunya ini mengharuskan kolaborasi lintas tim maupun departemen untuk mencapai tujuan bersama. Proyek TIK juga dikenal dengan kompleksitas yang tinggi karena melibatkan teknologi yang cepat berubah dan seringkali menghadapi ketidakpastian. Nah, oleh karena itu, manajemen risiko menjadi aspek yang sangat penting dalam proyek TIK, di mana potensi masalah harus diidentifikasi dan diatasi sejak awal untuk mencegah dampak negatif pada keberlanjutan proyek ke depannya. Nah, lalu yang keempat, yaitu jenis organisasi proyek TIK. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah fungsional, struktur di mana proyek dikelola oleh functional manager, dan tim proyek itu bekerja berdasarkan divisi atau departemen mereka masing-masing. Nah, dalam struktur ini, tanggung jawab proyek dapat dibagi menjadi manajer, menjadi beberapa manajer yang dapat menyebabkan kurangnya fokus maupun koordinasi. Lalu yang kedua, projectize, menciptakan tim yang dibentuk khusus untuk proyek tertentu, di mana project manager memiliki kendali penuh atas semua proyek-proyek, termasuk perencanaan, eksekusi, maupun pengendalian. Setelah proyek selesai, tim biasanya dibubarkan dan anggota kembali ke fungsi masing-masing dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga, matriks, menggabungkan elemen dari kedua jenis organisasi sebelumnya, di mana tim proyek melapor kepada dua manajer. Yang pertama adalah functional manager, dan yang kedua adalah project manager. Nah, di sini ada terdapat 3 variasi dalam organisasi matriks. Yang pertama, low, di mana functional manager memiliki lebih banyak kekuasaan. Yang kedua adalah balance, di mana kekuasaan atau kewenangan itu dibagi secara merata. Dan yang ketiga adalah strong, di mana project manager memiliki kendali yang lebih besar. Pilihan jenis organisasi ini akan mempengaruhi cara proyek dijalankan, pengambilan keputusan, dan kolaborasi antar tim. Nah, untuk bagian terakhir yaitu proses manajemen proyek TIK. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama adalah inisiasi.
Tahap pertama yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum, yaitu gambaran umum tentang proyek. Pada tahap ini, project manager ditunjuk, ruang lingkup proyek ditentukan, serta stakeholder yang terlibat diidentifikasi. Selain itu, kriteria keberhasilan proyek juga ditetapkan dalam menjadi dasar untuk evaluasi di masa mendatang. Nah, output dari tahap ini itu mencakup penugasan project manager, project charter, dan identifikasi stakeholder. Yang kedua, yaitu perencanaan, melibatkan perincian lebih lanjut dari ruang lingkup proyek yang telah ditentukan, termasuk pengembangan jadwal, penganggaran, manajemen risiko, dan strategi komunikasi. Dalam tahap ini, sangat penting untuk membuat dokumen yang jelas dan terperinci, seperti contracting, scope statement, struktur rincian pekerjaan, seperti WBS, yaitu Work Breakdown Structure, dan jadwal proyek yang biasanya ditampilkan dalam bentuk Gantt chart. Nah, output dari proses perencanaan ini akan menjadi panduan utama bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Lanjut ke bagian eksekusi, di mana tahap ini di mana semua rencana yang telah disusun mulai diimplementasikan. Project manager bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tim, mengelola sumber daya yang tersedia, dan memastikan bahwa semua aktivitas proyek berjalan sesuai rencana. Output dari proses eksekusi ini adalah pencapaian sasaran proyek yang telah ditentukan dalam tahap perencanaan. Itu tahap sebelumnya. Selanjutnya itu ada proses pengawasan dan pengontrolan. Berfungsi untuk memastikan bahwa proyek tetap pada jalurnya dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Proses ini melibatkan pemantauan progres, evaluasi kinerja, dan kontrol terhadap biaya serta waktu. Jika ditemukan ketidaksesuaian dari rencana awal, tindakan korektif perlu diambil untuk mengembalikan proyek ke jalur yang benar. Output dari tahap ini berupa laporan status dan laporan perkembangan atau progress report yang memberikan informasi terkini tentang kemajuan proyek. Dan masuk ke tahap terakhir yaitu penutupan, di mana semua aktivitas proyek diselesaikan dan dievaluasi secara formal. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyusun laporan akhir yang mencakup hasil yang dicapai, serta pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan proyek. Output dari proses penutupan ini adalah arsip proyek yang mendokumentasikan semua informasi penting dan lesson learned yang dapat dijadikan referensi untuk proyek-proyek mendatang. Sekian presentasi mengenai infografis yang telah saya buat. Saya tutup dengan terima kasih.